Assalamualaikum. Kembali lagi kita bertemu. Kali ini Bu Rahma akan membahas mengenai paragraf, materi dari kelas 6. Yang pertama ada pengertian paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang saling berkaitan dan di dalamnya terdapat suatu gagasan, ide, atau topik. Selain itu, di dalam paragraf juga terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Paragraf disebut juga sebagai alinea. Kalimat awal paragraf selalu lebih menjorok atau lebih masuk ke arah kanan. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis paragraf, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan atau ide utama atau kalimat pokok yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang mengandung gagasan atau ide penjelas yang berisi mengenai penjelasan paragraf dari kalimat utama yang tadi. Selanjutnya, kita langsung masuk ke jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Terbagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal, di depan. Paragraf deduktif biasanya dikenal dengan rumus atau dengan pola umum ke khusus. Maksudnya apa sih umum ke khusus? Maksudnya yaitu paragraf yang diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian dilengkapi dan diperjelas dengan pernyataan yang bersifat khusus. Ciri-ciri paragraf deduktif diantaranya yaitu yang pertama, kalimat utamanya berada di awal paragraf atau di depan paragraf. Yang kedua, ide pokoknya tersusun dari rumus atau dari pola umum ke khusus. Contoh paragraf deduktif. Belum semua masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Kita masih sering menjumpai masyarakat yang enggan, yang tidak mau memakai masker saat berpergian keluar rumah. Kerumunan orang tanpa memperhatikan aturan jaga jarak minimal lebih kurang 1 meter juga masih sering terlihat. Himbauan pemerintah untuk tidak membuat kerumunan juga masih sering dilanggar. Terbukti dengan masih banyaknya warga yang menyelenggarakan pesta pernikahan yang mengundang lebih dari 30 orang. Tidak hanya itu saja, himbauan untuk membiasakan diri mencuci tangan menggunakan sabun dan air juga kerap kali diabaikan. Nah, dari contoh deduktif yang sudah tadi dibacakan, sekarang kita ulas yuk. Belum semua masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah di masa pandemi COVID itu merupakan kalimat utama. Oh, berarti kalimat utamanya berada di depan dong. Selanjutnya, kita masih sering menjumpai masyarakat yang enggan memakai masker saat berpergian keluar rumah. Kerumunan orang tanpa memperhatikan aturan jaga jarak minimal lebih kurang 1 meter juga masih sering kita lihat. Himbauan pemerintah untuk tidak membuat kerumunan pun juga masih sering dilanggar. Terbukti dengan masih banyaknya warga yang menyelenggarakan pesta pernikahan yang mengundang lebih dari 30 orang. Tidak hanya itu, himbauan untuk membiasakan diri cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir juga kerap kali diabaikan. Berikut termasuk kalimat penjelas. Ingat ya, berarti kalimat utamanya tadi ada di awal. Oh, kalau kalimat utamanya ada di awal, dia termasuk ke dalam umum khusus. Umum khusus. Selanjutnya, pengertian paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir. Kalimat induktif ini bertolak belakang dengan kalimat deduktif. Kalau tadi deduktif di awal, induktif di akhir.
Paragraf induktif biasa dikenal dengan rumus atau dengan pola khusus ke umum. Beda banget ya sama deduktif. Kalau deduktif itu tadi umum ke khusus, kalau induktif khusus ke umum. Maksudnya, paragraf yang diawali dengan pernyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Ciri-ciri paragraf induktif yaitu yang pertama, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang kedua, ide pokoknya tersusun dari rumus atau dari pola khusus ke umum. Yang ketiga, kalimat utamanya merupakan sebuah kesimpulan. Kita lihat contohnya yuk. Banyak warga yang merasa enggan atau tidak mau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dengan alasan pengap atau sesak. Mereka juga tidak berusaha menutup mulut dan hidung tatkala bersin atau batuk. Tidak hanya itu, mereka juga tidak ambil pusing dengan himbauan jaga jarak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan masih kurang. Sekarang kita ulas yuk. Banyak warga yang merasa enggan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dengan alasan pengap. Mereka juga tidak berusaha menutup mulut dan hidung tatkala bersin atau batuk. Tidak hanya itu, mereka juga tidak ambil pusing dengan himbauan jaga jarak. Kalimat tersebut merupakan kalimat penjelasan. Kemudian kalimat utamanya adalah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan masih sangat kurang. Berarti kalimat utamanya ada di akhir. Ingat ya, kalau kalimat utamanya ada di akhir, berarti kalimat tersebut termasuk paragraf induktif. Dari khusus ke umum. Khusus ke umum. Selanjutnya, pengertian paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Paragraf campuran biasanya dikenal dengan rumus atau dengan pola umum ke khusus, kemudian ke umum lagi. Maksudnya, kalimat tersebut atau paragraf tersebut diawali dengan kalimat utama, kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas dan diakhiri dengan kesimpulan. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf merupakan penegasan kembali terhadap kalimat utama yang berada di awal paragraf. Jadi, kalimat yang ada di awal paragraf dengan kalimat utama yang ada di akhir paragraf itu saling berkaitan. Nyambung ya, Nak. Ciri-ciri paragraf campuran yaitu yang pertama, memiliki dua kalimat utama. Yang kedua, kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat ketiga, paragraf tersusun dari rumus atau dari pola umum ke khusus, kemudian ke umum lagi. Di sini ada contoh paragraf campuran. Buku adalah gudang ilmu. Dengan membaca, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi, memang tidak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Sekarang kita bahas yuk. Penjelasan paragraf campuran. Buku adalah gudang ilmu. Itu termasuk kalimat utama. Sedangkan dari kalimat dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku, termasuk kalimat penjelas. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Itu termasuk kalimat utama lagi. Dilihat ya, kalimat utama yang ada di awal paragraf dan kalimat utama yang ada di akhir paragraf itu nyambung. Kalimat utama, buku adalah gudang ilmu, di kalimat yang utama yang di akhir,
Itu jadi memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Jadi sama-sama membahas buku adalah gudang ilmu. Jadi di sini termasuk umum, khusus, kemudian ke umum lagi. Di sini Bu Rahma punya 5 soal. Dibaca ya nak. Ada beberapa varian dendeng di dalam makanan khas Padang. Salah satunya adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng kemudian diberi bumbu berbahan dasar cabai atau biasanya dengan bumbu balado. Paragraf di atas termasuk ke dalam paragraf titik-titik. Dibaca dengan seksama ya. Soal kedua. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa, nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan. Dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil dan tuntas. Paragraf di atas termasuk kalimat titik. Soal ketiga, limbah potong rambut sebaiknya jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Mengapa? Karena limbah rambut dapat digunakan untuk bahan pupuk kompos. Limbah rambut sangat cocok sebagai bahan kompos karena mengandung zat nitrogen yang tinggi. Sehingga limbah potongan rambut ternyata dapat didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Paragraf di atas termasuk ke dalam paragraf. Soal keempat, kemacetan telah menjadi hal yang biasa di Jakarta. Kemacetan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lain yaitu yang pertama, jumlah kendaraan yang ada tidak seimbang dengan luasnya jalan. Yang kedua, kurangnya rasa disiplin untuk semua pengguna jalan raya. Yang ketiga, munculnya tempat-tempat yang mengganggu lalu lintas seperti pasar, rel kereta api, halte yang tidak difungsikan, banjir, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Yang terakhir, tidak tegasnya aparat yang berwenang dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Paragraf di atas termasuk ke dalam paragraf. Soal terakhir, Ahmad suka menolong orang dan selalu ramah terhadap siapapun. Tidak seperti adiknya Hakim yang suka jahil kepada orang. Hakim lebih terkenal karena nakalnya dibandingkan prestasinya. Itulah alasan mengapa kedua saudara ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Paragraf di atas termasuk ke dalam paragraf. Selamat mengerjakan.